Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab As-Sahihul Mustafa min Siratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tulisan Al-Syekh Al-Doktor Salim bin Eid Al-Hilali. Malam hari ini kita akan membaca beberapa hal yang berkaitan dengan sikap orang-orang Quraisy dan juga bagaimana perlakuan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai penolakan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai tindakan-tindakan untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya beberapa riwayat yang juga dibawa oleh penulis dalam kitabnya ini. Beliau berkata, "Walamma ishtadda adha Quraisy li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala tindakan menyakiti dari orang-orang Quraisy semakin berat, semakin keras terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddadahum wa da'a alaihim." Maka Nabi pun mulai tegas juga menghadapinya, bahkan mendoakan untuk mereka atau mendoakan azab Allah, murka Allah atas mereka. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beliau ladeni dengan baik, tidak beliau balas dan sebagainya, tapi semakin menjadi-jadi perbuatan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah semakin menjadi-jadi, semakin tidak bisa lagi ditolerir, maka Rasulullah pun mulai menghadapi dengan tegas. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Allah timpakan murkanya kepada orang-orang yang menyakiti beliau dan kaum mukmin ketika itu. Di antara riwayat yang dibawakan oleh penulis dalam kitabnya ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hadartuhum wa qad ijtama'a ashrafuhum." Saya hadir bersama mereka, bersama orang-orang Quraisy. Dan ketika itu tokoh-tokoh Quraisy sedang berkumpul suatu hari di Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail, kalau kita lihat foto Ka'bah ada bagian yang melengkung, itu Hijr Ismail. Ketika itu orang-orang Quraisy sedang berkumpul di sana. Fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, "Ma ra'ayna mithla ma sabarna alaihi min hadzal rajul qad." Kata mereka, kami atau kita tidak pernah bersabar sebagaimana bersabarnya terhadap laki-laki ini. Maksudnya mereka sudah sangat bersabar dengan dakwahnya Rasulullah, karena mereka menuduhkan kepada Rasulullah ini merendahkan Tuhan-Tuhan mereka. Rasulullah ini mengajak mereka untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Rasulullah ini mencaci, mencela Tuhan-Tuhan mereka. Ini yang mereka tuduhkan. Rasulullah ini mengajak mereka kepada sesuatu yang baru, mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada bid'ah. Itu tuduhan-tuduhan mereka. Jadi kata mereka, kita tidak pernah sabar ini sebelumnya. Jadi mereka merasa sudah sangat sabar
dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata mereka, "Safha ahlamana." Laki-laki itu, yaitu Nabi Muhammad tentu yang mereka maksudkan, dia telah merendahkan tokoh-tokoh kita, nenek moyang kita, leluhur kita telah dia rendahkan. Wa syatama abana, dia juga mencela orang-orang tua kita, leluhur kita, nenek moyang kita. Wa abadinana, dia juga telah mencela agama kita. Wa farraqa jama'atana, telah memecah belah persatuan kita. Wa sabba alihatana, dia juga telah mencela Tuhan-Tuhan kita. Ini yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Jadi yang seperti ini itu selalu ada. Orang-orang yang berada di atas kebatilan, tapi dia merasa dialah yang berada di atas kebenaran. Dan sebaliknya orang-orang berada di atas kebenaran, dituduhnya orang yang batil, orang yang sesat, orang yang menyimpang, orang yang jauh dari jalan kebenaran. Orang-orang musyrik Quraisy juga dahulu. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang menuduh orang-orang yang taat beragama sebagai orang-orang yang ini aneh pemahamannya ini, kita biasa-biasa sajalah. Ya biasa lalai sholat, biasa lalai melakukan berbagai ketaatan. Itu mungkin yang mereka maksudkan. Ada orang rajin sholat, mereka ingatkan. Ada orang rajin belajar Al-Quran, rajin hadir ke majelis ta'lim, diingatkan. Jangan terlalu fanatik kali, biasa-biasa sajalah. Itu yang mereka ingatkan. Dan yang seperti itu sudah ada dahulu yang menganggap orang yang taat beragama, orang yang meniti jalan menuju Allah itu dianggap sebagai orang yang menyimpang, orang itu sudah ada dari dahulu. Jadi kalau kita sekarang mendapati seperti itu, jangan heran. Dahulu setiap umat yang didakwahi oleh para rasul juga demikian. Mereka menuduh Nabi Rasulullah utus kepada mereka orang-orang yang menyimpang dari ajaran mereka. Karena memang seperti itu. Nabi Rasul itu memang tidak akan mengikuti ajaran mereka. Bahkan mereka diutus oleh Allah untuk mengajarkan mereka kepada ajaran yang berbeda dengan yang mereka lakukan. Karena mereka melakukan sesuatu yang menyelisihi tauhid, menyelisihi keimanan kepada Allah dan sebagainya. Maka Allah utus para Nabi dan Rasul kepada mereka. Dan itu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Fa bainama hum kadzalik," tatkala orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy itu seperti itu sedang bercerita duduk bersama-sama, mereka menggibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi muncul, datang menuju tempat mereka. Wa aqbala yamshi hatta istalama ar-rukn. Nabi berjalan menuju Ka'bah sampai menyentuh rukun Hajar Aswad. Karena Nabi ingin melaksanakan tawaf. Sampai menyentuh rukun Hajar Aswad. Thumma mara bihim ta'ifan bil bait. Kemudian Nabi melewati mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Sedangkan orang-orang musyrik Quraisy ini sedang duduk-duduk di Hijr Ismail, bagian yang setengah lingkaran itu. Karena setelah Hajar Aswad, pintu Ka'bah, setelah itu Hijr Ismail. Ketika Nabi tawaf, pasti melewati mereka. Apa yang mereka lakukan? Falamma an marra bihim. Ketika Nabi melewati mereka, ghamazuhu itu memberi isyarat dengan mata. Lihat tuh. Nah, kadang dengan mata, lidikan mata, lihat tuh. Itu yang merasa benar. Nah, yang merasa sebagai pemegang kunci surga dengan gerakan mata. Seperti itu. Mungkin saja ada sekarang seperti itu. Kalau ada orang-orang yang dituduh lalu lewat di hadapan orang-orang yang tidak menyukai, mungkin ada juga. Nah, tuh akan lewat di depan kita, penghuni surga. Doa, aminkan saja. Tidak usah marah, aminkan saja. Semoga Allah mengabulkannya. Kalau ada yang demikian. Jadi aminkan saja. Ini bukan kampanye ya. Jadi ketika Rasulullah SAW tawaf melewati mereka, lalu mereka pun dengan isyarat mata mereka
seraya berkata kepada sebagian mereka dengan isyarat dan berkata kepada mereka. Lalu sahabat ini bercerita, fa'araftu dzalika fi wajhi. Aku mengetahui itu dari raut wajahnya. Yaitu dari raut wajah orang yang berbicara itu. Tentu kalau orang berbicara, kalau dia bicaranya baik-baik saja, kan tidak nampak mengolok-olok orang lain. Nah, ini dengan lirikan matanya bagaimana bernada mengolok-olok, sinis dan sebagainya. Kemudian Rasulullah pun berlalu. Tentu tawaf, sekali bertemu dengan tempat itu, putaran berikutnya bertemu kembali. Walamma marra bihim ats-tsalitsah. Tatkala Rasulullah melewati tempat orang-orang Quraisy itu sedang duduk-duduk untuk ketiga kali, berarti putaran ketiga. Faghamazuhu bimithliha. Mereka pun kembali mengolok-oloknya dengan gerakan matanya. Faqal. Lalu Nabi berkata, "Tasma'una ya ma'syar Quraisy." Dengarlah oleh kalian wahai orang-orang Quraisy. Nabi mulai marah, mulai tegas. Nah, kalau sebelumnya kan Nabi diam saja, santai saja. Ada berapa kali kita baca beberapa riwayat yang sebelumnya Nabi tidak menghadapi dengan ketegasan. Lalu kata Nabi, "Amma walladhi nafsi Muhammad biyadihi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Laqad ji'tukum bidzabh. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan sembelihan. Ini bahasa kiasan. Apa maksudnya dengan sembelihan? Aku telah datang kepada kalian dengan membawa kebinasaan. Itu maksudnya. Karena kalian telah mengolok-olokku. Sebab olok-olok dan hinaan kalian. Maka aku datang kepada kalian dengan membawa kehancuran dan kebinasaan. Nah, Rasulullah mulai tegas. Dan orang-orang itu sebenarnya yakin terhadap Rasulullah, yakin terhadap Nabi Muhammad kalau beliau itu seorang nabi dan utusan Allah. Kalau setiap kalam Allah yang dibacakannya itu betul wahyu dari Allah, bukan dongeng, bukan sihir, bukan karangan Nabi Muhammad, mereka mengakuinya. Makanya sampai-sampai mereka berusaha menutup telinga mereka agar tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah. Apa tujuannya? Karena kalau mereka mendengarkannya, dan orang-orang Arab Quraisy, orang-orang yang ketika itu mereka mahir berbahasa Arab, tahu persis kalau bahasa-bahasa yang ada dalam Quran istimewa, mulai dari susunan, kemudian kata-katanya, susunannya, kaidah dan sebagainya, istimewa dari semua sisi. Kalau sekedar mendengar saja sudah menggetarkan hati bagi orang yang paham tentunya. Ada yang tidak paham juga. Bagaimana mungkin itu buah karangan manusia? Mereka yakin dengan itu. Tapi mereka, karena kesombongan yang ada pada mereka tidak beriman. Sebagian mereka tentunya, sebagian orang-orang Quraisy, sebagian Allah kehendaki iman kepada mereka. Ini hampir sama juga dengan orang-orang Yahudi. Kita pernah baca di kitab ini bagaimana orang-orang Yahudi itu awal bencinya kepada umat Islam, benci kepada Nabi Muhammad. Padahal mereka yakin. Mereka yang malah mengabarkan kepada orang-orang musyrik Quraisy akan muncul Nabi dari Mekah, dari orang-orang Arab Quraisy. Mereka yang mengabarkannya. Tapi mereka benci, kenapa? Karena itu sebab terputusnya kenabian dan kerasulan dari Bani Israel. Setelah itu kan tidak ada lagi Nabi dan Rasul dari Bani Israel. Itu sebab benci dan hasadnya mereka sampai sekarang. Mereka yakin betul dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Contoh lainnya, mereka sengaja menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Hanya karena ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang perang besar antara kaum muslimin dengan mereka kelak di akhir zaman. Semua benda-benda mati membantu kaum muslimin menunjukkan orang-orang Yahudi yang bersembunyi di belakang mereka. Kecuali hanya satu pohon gharqad. Mereka berbanyak. Itu tandanya apa? Tandanya mereka percaya. Tapi kesombongan yang ada pada hati mereka menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka percaya sebenarnya diperbanyak pohon gharqad itu oleh mereka. Kalau di sini Rasulullah mulai tegas.
Mendengar ucapan Rasulullah, orang-orang Quraisy terdiam. Terdiam mereka. Nah, kenapa? Mereka tidak lagi berbicara seperti sebelumnya. Tidak lagi mengolok-olok seperti sebelumnya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat ini, hatta ma minhum rajulun illa ka'annama 'ala ra'si ta'irun waqi'. Sampai-sampai tidak seorang pun dari tokoh-tokoh Quraisy tersebut yang tadinya dengan penuh rasa puas hati mereka mengolok-olok Nabi Muhammad, telah diancam oleh Rasulullah dengan kalimat yang tegas dan penuh dengan makna tersebut. Mereka diam. Bahkan tak seorang pun di antara mereka yang berani berbicara. Diam 1000 bahasa. Kalau bahasa kita, istilah kita 1000 kata, 1000 bahasa. Kalau di sini disebutkan diam, seolah-olah ada burung yang bertengger di atas kepala mereka. Begitu diamnya. Kalau ada burung yang bertengger di atas kepala seseorang, tidak terbang, berarti dia betul-betul diam. Tidak bergerak sama sekali. Terdiam mereka. Nah, ini salah satu contoh atau riwayat bagaimana Rasulullah mulai tegas terhadap orang-orang musyrik Quraisy yang sudah melampaui batas terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Maka setelah itu Rasulullah pun pergi meninggalkan mereka. Sampai besok harinya, hatta idza kana minal ghad, sampai keesokan harinya, ijtama'u fil hijr. Orang-orang musyrik Quraisy kembali berkumpul di Hijr Ismail. Wa ana ma'ahum. Lalu kata sahabat ini Abdullah bin Amr bin Al-As, dan saya bersama mereka. Karena ketika itu sahabat ini belum beriman, dan saya bersama mereka. Fa qala ba'duhum li ba', sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain. Saling berbicara, saling bercerita. Mereka bercerita, menceritakan apa yang mereka dapati dari sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya tidak berani berbuat apa-apa, atau ketika dilarang tidak mau berhenti tapi tidak berani dengan kalimat yang tegas. Jadi akhirnya mereka ini kembali berusaha menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan ketika hari itu Nabi Muhammad SAW datang lagi ke Ka'bah, salah seorang dari musyrik Quraisy ini berusaha, dalam sebagian riwayat ketika itu Nabi sholat, berusaha mencekik leher Nabi Muhammad SAW dengan kainnya. Dan cekiklah sekuat-kuatnya. Dan ketika itu ada Abu Bakar radhiyallahu anhu di sana. Dan Abu Bakar yang berusaha membantu Rasulullah SAW dan mendorong orang Quraisy ini yang cekiknya. Apa kata Abu Bakar? Seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 28. Ataqtuluna rajulan ayyaqul rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah, sambil didorong oleh Abu Bakar orang tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini pelakunya orang musyrik. Ini adalah Uqbah bin Ma'id. Dia yang melakukan tersebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa waktu Isya di sini? Masih lama? Selamat. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitab Sirah dengan sanad yang hasan, juga oleh Imam Ahmad, oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Kisah di mana orang-orang musyrik Quraisy semakin menjadi-jadi menyakiti Rasulullah SAW. Kalau sebelumnya hanya datang lalu meminta Rasulullah menghentikan dakwahnya, itu saja mereka datang sekali, dua kali, lalu datang juga menawarkan harta, dunia, ditawarkan semuanya. Harta atau wanita, silahkan pilih. Yang penting mau menghentikan. Tapi Rasulullah tidak mau menghentikan dakwahnya. Begitu seterusnya. Kemudian juga di antara sikap Rasulullah, sikap tegas Rasulullah adalah Rasulullah mengkhususkan doa untuk beberapa tokoh-tokoh musyrik Quraisy. Ketika Rasulullah disakiti,
mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari beberapa orang-orang Quraisy, Rasulullah mengkhususkan doa dengan menyebut nama-nama mereka, berdoa kepada Allah agar Allah timpakan azab kepada mereka. Dan Allah mengabulkannya. Di dalam kitab ini perlu sembuhkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah. Wa Abu Jahal wa ashabun lahu julus. Ketika itu Abu Jahal beserta teman-temannya, sahabat-sahabatnya sedang duduk-duduk juga tidak jauh dari Ka'bah. Wa qad naharat jazur. Dan mereka telah menyembelih atau wa qad nuhirat jazur. Telah disembelih, ketika telah disembelih seekor onta. Telah disembelih seekor onta, dan onta itu sembelih kemarin harinya, sehari sebelumnya. Wa qala Abu Jahal berkata kepada orang-orang Quraisy yang duduk-duduk bersamanya. Kata beliau, siapa di antara kalian yang berani mengambil usus sembelihan tersebut? Usus sembelihan tersebut kemudian meletakkannya di pundak Rasulullah SAW yang ketika itu sedang sujud. Jadi diberi tantangan oleh Abu Jahal. Siapa di antara kalian yang berani? Abu Jahal memberikan tantangannya. Maka berdirilah orang yang paling celaka. Kalau disini disebut dalam riwayat ini dengan bahasa "Fan ba'atha syaqiyul qaumi fa akhadahu." Berdirilah orang yang paling celaka dari kaum itu, orang yang paling sengsara. Lalu dia mengambil dalaman hewan sembelihan tersebut. Sudah sehari tentu sudah baunya sudah sangat tidak sedap, apalagi dalaman. Kalau ada yang namanya dalaman binatang, kalau tidak langsung dibersihkan sudah berbau tentunya. Entah kalau di sana mungkin cuacanya kering. Kalau dilihat di sana itu jarang bangkai binatang itu yang busuk. Apalagi di musim panas, musim dingin juga sama, jarang yang busuk seperti kita sampai berbelah kering. Yang sering saya saksikan ketika masih berada di Madinah, itu kadang ada kucing mati, kering saja, tidak busuk. Ada burung mati, kering, tidak membusuk seperti yang kita. Ya mungkin akan terjadi juga diurai oleh berbagai binatang, tapi tidak membusuk seperti yang ada di negeri kita. Nah itu yang terjadi. Jadi orang ini Uqbah bin Mu'ayth juga pelakunya ternyata. Dia ini mengambil usus dalaman hewan sembelihan tadi. Lalu ketika Nabi SAW sujud, dia meletakkannya di atas kedua pundaknya. Baiklah sedang sholat, tapi Nabi tidak menghentikan sholatnya. Uqbah bin Mu'ayth ini kembali dia. Yang tadi ketika Nabi sebelumnya sedang sholat, di sehari sebelumnya dia juga, atau di riwayat sebelumnya dia juga yang mencekik leher Nabi. Ini juga dia juga yang menjawab tantangan. Yang dijadikan semacam kuis lah oleh Abu Jahal ini. Siapa di antara kalian yang berani mengambil usus sisa sembelihan tersebut, letakkan di pundak Muhammad ketika dia sedang sujud. Nah, Uqbah bin Mu'ayth juga yang menyanggupinya. Lalu diletakkannya lah di atas pundak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fastadhaku. Lalu mereka tertawa, gembira, puas hatinya. Telah mempermalukan Nabi Muhammad yang sedang sujud, diletakkan usus dalaman hewan, tentu kotor. Walaupun itu mungkin tidak najis, apalagi sembelihnya onta disembelih, tapi yang menyembelihnya kalau kitab tidak najis. Kalau orang-orang musyrik, kalau disembelihnya untuk berhala atau disembelih untuk apapun, tetap jadi bangkai. Nabi tidak menghentikan salatnya. Kata sahabat ini Abdullah bin Mas'ud, wa ana qa'imun anzur. Jadi ketika orang-orang musyrik Quraisy itu tertawa puas, mereka tertawa gembira telah memperlakukan Nabi Muhammad seperti itu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, wa ana qa'imun anzur, saya hanya bisa berdiri saja melihat kejadian itu. Kata beliau, law kana li man'ah, seandainya aku memiliki orang yang akan membackup
kalau memiliki backingan, niscaya aku akan buang dalaman atau usus yang diletakkan di pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tapi Ibnu Mas'ud ini tidak berani, karena merasa tidak ada orang yang akan membackingnya ketika itu, tidak ada backupnya. Itu kan di awal-awal Islam, belum banyak lagi kaum muslimin. Jadi dia hanya lihat saja. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun ma yarfa'u ra'sahu. Nabi tetap sujud, tidak mengangkat kepalanya. Hatta talaqa insanun, sampai seseorang pergi dan memberitahukan kepada Fatimah. Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di antara orang yang ada di sekitar Ka'bah yang melihat peristiwa tersebut, akhirnya pergi dan memberitahukan Fatimah radhiyallahu anha. Faja'at wa hiya Juwayriyah. Dan dia datang ketika itu dia masih seorang remaja putri yang belum dewasa, masih seorang remaja putri. Kalau istilah kita mungkin ABG. Fatarahathu anhu. Lalu Fatimah radhiyallahu anha dengan keberaniannya mengambil dalaman atau usus tersebut dari pundak ayahandanya, lalu dia buang. Dia campakkan usus tersebut. Thumma akbalat tashtumuhum. Kemudian Fatimah dengan beraninya mendatangi orang-orang Quraisy yang sedang tertawa, duduk tertawa tersebut gembira, dan dia pun mencaci maki mereka, mencela mereka. Bayangkan, Fatimah berani. Tidak ada tentarnya, tidak ada takutnya. Falamma qada Nabi sallallahu, tatkala Nabi selesai menunaikan salatnya, rafa'a sautahu thumma da'a alaihim. Nabi pun mengangkat suaranya, kemudian berdoa kepada Allah, mendoakan agar Allah timpakan hukumannya, azabnya kelak kepada orang-orang tersebut. Wa kana idza da'a, lalu kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, wa kana idza da'a, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdoa, da'a thalathan, beliau berdoa mengulangi doanya 3 kali. Diulang-ulang. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika, diulang-ulang 3 kali. Kalau sekarang misalnya doa Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma ansuril, itu diulang-ulang 3 kali. Nabi biasa berdoa, kalau beliau berdoa kadang diulang-ulang 3 kali. Wa idza sa'ala thalathan, dan jika Nabi meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali permintaannya. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, diulang-ulang 3 kali. Itu bentuk adab Nabi dalam berdoa. Tsumma qala, lalu Nabi pun berkata dalam doanya, Allahumma alaika bi Quraisy, diulang-ulangnya 3 kali doa. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma, kalau doa sesudahnya alaika, itu berarti doa meminta ditimpakan keburukan. Kalau dengan huruf lam, Allahumma dengan huruf lam atau tanpa huruf sama sekali, misalnya Allahumma ighfir lahu, itu berarti untuk kebaikan. Kalau tanpa digunakan ala, langsung Allahumma arhamhu, berarti untuk kebaikan. Da'ah lahu, mendoakan untuknya. Kalau di sini Nabi menggunakan ala, dan ini berarti doa yang mengandung permintaan sesuatu yang tidak baik, yang akan ditimpakan kepada orang-orang Quraisy yang telah menghina, yang telah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulang-ulang, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. 3 marrat, kata perawi hadis ini, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Falamma sami'u sautahu, tatkala orang-orang Quraisy ini, tatkala mereka mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahaba anhum ad-dhah, hilanglah tawa mereka. Tak sanggup lagi tertawa. Ini juga menunjukkan sebenarnya mereka percaya dengan Nabi Muhammad, percaya Nabi itu seorang Nabi, karena mereka yakin Muhammad ini orang yang tidak pernah berdusta, orang yang amanah. Yakin mereka, tapi mereka, kesombongan mereka yang menyebabkan mereka tidak mau mengimani apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terdiam mereka, yang tadinya tertawa tiba-tiba terdiam.
wa khafu da'watahu, dan mereka takut terhadap doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi kembali melanjutkan doanya, Allahumma 'alaika bi Abi Jahl bin Hisham. Disebutkan namanya. Nah, ini dia. Jadi Nabi berdoa, mengkhususkan doanya untuk orang-orang tertentu dengan menyebutkan nama-nama. Kalau sebelumnya mau marah saja, ini ketika ini Rasulullah sebutkan. Bahkan kata Rasulullah, Allahumma 'alaika bi Abi Jahl bin Hisham. Ya Allah, timpakan azabmu, murkamu kepada Abu Jahal ibn Hisham. Wa Utbah ibn Rabi'ah, disebutkan namanya, dan juga Utbah ibn Rabi'ah, wa Syaibah ibn Rabi'ah, dan Syaibah ibn Rabi'ah. Ini dua orang bersaudara. Wal Walid ibn Utbah, dan juga kepada Al-Walid ibn Utbah, dan kepada wa Umayyah ibn Khalaf, wa Uqbah ibn Abi Mu'aid. Nah, Uqbah ibn Abi Mu'aid ini yang tadi meletakkan khusus tersebut kepada Rasulullah, dan dia juga yang mencekik Rasulullah dengan kainnya. Rasulullah sebutkan namanya. Ini berapa nama ini? Abu Jahal, Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Al-Walid ibn Utbah, Umayyah ibn Khalaf, Uqbah ibn Mu'aid. 6 nama. Di sini perawi mengatakan wa dzakara sabi' wa lam ahfadhu. Dan Nabi menyebutkan 7 nama, tapi saya yang ke-7 ini lupa namanya. Kata perawi, Nabi menyebutkan 7 nama di dalam doa yang mohon kepada Allah agar Allah timpakan hukumannya, azabnya kepada orang-orang tersebut. Lalu kata sahabat ini, fawalladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haq. Maka demi yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Laqad ra'aitu, sungguh aku melihat orang-orang yang telah Rasulullah sebutkan nama tersebut. Sar'a yauma badrin, mereka terbunuh semuanya di perang Badar. Tak tersisa satu orang pun. Abu Jahal terbunuh di perang Badar, Utbah bin Rabi'ah terbunuh di perang Badar, terbunuh dalam keadaan musyrik. Berarti sudah pasti azab Allah menunggunya. Maka apa yang Rasulullah doakan, Allah kabulkan. Terbunuh semuanya. Syaibah bin Rabi'ah terbunuh, Al-Walid ibn Utbah terbunuh semuanya, tidak terkecuali. Laqad ra'aitu alladhi samma sar'a yawm badrin thumma suhibu ila al-qalil. Terbunuh mereka, lalu jasad-jasad mereka diseret dan dicampakkan ke sumur yang ada di Badar tersebut. Sumber-sumber mata air campakkan di situ. Dan termasuk di situ ada juga tempat dimasukkannya jasad Abu Jahal tersebut. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sedangkan Imam Bukhari, lafaz ini lafaz Imam Muslim. Imam Bukhari menyebutkan dalam riwayat Bukhari disebutkan nama yang ketujuhnya, yaitu Ammarah ibn al-Walid. Ammarah ibn al-Walid, pas 7 semuanya, dan terbunuh semuanya. Mereka yang tadinya tertawa terbahak-bahak mendengar doa Rasulullah, tidak berani lagi, mereka takut karena yakin doa Rasulullah itu mustajab. Dan Allah kabulkan, Allah buktikan. Di perang Badar semuanya terbunuh dalam keadaan sebagai musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pasti azab Allah yang akan mereka dapatkan. Mulai dari terbunuh saja sudah merasakan azabnya alam barzakh, sampai kiamat, lalu dicampakkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Apakah sudah masuk waktu Isya? 3 menit lagi. Kemudian pasal yang berikutnya ini, kita lanjut ke pasal yang berikutnya, tidak terlalu panjang. Hifdzullah, penulis menyebutkan faslun hifdzullahi li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tasliyatuhu lahu bima yuthabbitu fu'adahu. Yang berikut ini fasal yang menjelaskan bagaimana Allah menjaga, melindungi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menghiburnya dengan sesuatu yang akan meneguhkan hatinya. Nah, ini di dalam pasal ini perawi membawakan beberapa riwayat. Di situ Allah memberi hiburan kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah bersedih, ketika Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dan Allah menghiburnya. Dalam banyak hal Allah menghiburnya. Termasuk surat yang tadi dibaca ketika sholat itu, surat Asy-Syams itu hiburan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab tafsir disebutkan itu hiburan, Allah menghibur Rasulullah. Bahwasanya ketika Rasulullah mendapatkan penentangan dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari kaumnya, Nabi terdahulu pun juga melakukannya. Dan itu Allah sebutkan di situ Tsamud, kisah Tsamud, umat Nabi Saleh yang juga mengingkari, tidak menerima dakwah Nabi Saleh. Bahkan ketika dilarang, ketika mereka meminta memaksa Nabi Saleh, coba buktikan kalau engkau seorang Nabi Rasul, keluarkan onta dari batu. Yang memilih batu yang besar itu mereka. Nah, tentu tidak mungkin disebut ini trik sulap. Biasanya kalau trik sulap kan yang sulapnya yang menyiapkan berbagai alat perangkat-perangkatnya. Tapi ini tidak. Mereka yang langsung tunjukkan, keluarkan onta. Lalu Allah kabulkan, dikeluarkan onta betina. Tapi apa yang mereka tetap tidak beriman. Bahkan ketika Nabi Saleh berkata, naqatallahi wa suqiyaha. Ini adalah onta yang Allah keluarkan sebagai mukjizat, maka jangan kalian sakiti, jangan kalian ganggu, dan biarkan dia minum. Tapi malah sebaliknya, mereka bunuh onta tersebut. Nah, itu contoh. Dan Allah turunkan surat Asy-Syams sebagai bentuk hiburan kepada Rasulullah agar dia bersabar. Semuanya juga mengalaminya. Baik, karena waktu Isya sudah masuk. Kita dengarkan adzan Isya dikumandangkan, setelah adzan kita lanjut. Ini ada pembahasan yang pendek, tidak terlalu panjang.